Puji Tuhan, Shalom ibu-ibu WBI Pos Pengumben. Puji Tuhan, siang hari ini saya sangat senang sekali bisa bergabung bersama-sama dengan ibu-ibu, para wanita-wanita yang luar biasa yang memberikan waktunya, menyediakan dirinya untuk bisa belajar bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan walaupun secara virtual kita nggak bisa bertatapan muka dengan muka, tetapi secara virtual kita percaya tidak ada yang bisa membatasi kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan, siang hari ini karena saya ada di Papua, saya sudah ada di waktu jam 1 siang, dan di sini di Papua jauh lebih cepat ya waktunya, tetapi kita berada di dalam waktu yang sama sebenarnya. Dan saya sangat bersyukur diberikan kesempatan. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah Joen Pinontoan. Kami menggembalakan sebuah gereja di Raja Ampat, kota kabupatennya namanya Waisai. Saya bersama dengan suami saya sebagai gembala. Kami sementara mengerjakan satu pekerjaan yang mulia bersama dengan Tuhan, dan saya bersyukur diberi kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan bersama dengan ibu-ibu. Izinkan saya menyampaikan salam dari keluarga besar jemaat kami GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah Raja Damai di Raja Ampat, untuk semua wanita, kaum ibu, WBI Pos Pengumben. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita. Waktu kita tidak panjang, tidak lama, tetapi kita percaya bahwa ketika kita memberikan hati kita, perhatian kita kepada firman Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat berarti, yang akan mengubahkan hidup kita, menguatkan kita, yang akan membangkitkan semangat yang baru bagi kita. Puji Tuhan, apakah kita sudah siap semua? Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita siang ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami ada di dalam hadirat-Mu. Walaupun secara virtual, kami tahu tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Siang ini kami akan belajar dari firman Tuhan. Kami buka hati kami sediakan waktu ini untuk Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan, kami siap diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang mengasihi kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ibu-ibu, siang ini saya mau kita sama-sama dikuatkan lagi dengan firman Tuhan yang saya beri judul New and Fresh, baru dan segar. Wow, apa yang ada di benak kita ketika kita mendengarkan sesuatu yang baru dan segar? Tentu saja sebagai ibu-ibu, misalnya saya kalau kita ke pasar, kita ke supermarket, kita mencari bahan-bahan makanan, kita ingin sesuatu yang baru dan segar, benar? Ataupun apa saja yang kita inginkan, selalu kita maunya yang baru, yang terbaik, kalau bisa yang seger-seger gitu ya. Karena sesuatu yang segar itu, sesuatu yang segar bisa sangat dinikmati dengan baik, dan kita percaya sesuatu yang baru itu dia punya kualitas yang lebih bagus. Amin. Dan siang ini saya mau kita belajar bersama-sama. Mari kita buka kitab kita di dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Saya bacakan untuk kita semua. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kaum wanita yang luar biasa, di masa COVID ini banyak hal terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita melihat kejadian di belakang kita, banyak sekali korban jiwa yang telah gugur oleh karena COVID-19. Bukan hanya COVID-19, bahkan banyak terjadi bencana alam yang baru saja beberapa pekan terjadi. Kemudian kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, kemudian banyak lagi hal yang bahkan kita nggak tahu, kita nggak dapat informasinya. Tetapi ternyata banyak di antara kita yang telah pergi, meninggal, nggak lagi punya kesempatan untuk hidup
Tetapi kalau kita boleh ada sampai hari ini, bahkan kita boleh dalam keadaan yang diberkati Tuhan, kita boleh tetap setia melayani Tuhan, bukankah itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan? Amin. Dan firman Tuhan bilang begini ibu-ibu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Wow, it's amazing. Firman Tuhan bilang tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya tak berkesudahan berarti nggak akan bersudah-sudah, nggak ada kata sudah. Kemudian tak habis-habis rahmatnya, artinya stok rahmatnya Tuhan itu banyak, berlimpah dan tidak akan habis. Dan kita yang percaya kepada Tuhan, mengambil firman ini, kita nggak akan kekurangan kasih dan rahmat Tuhan. Terus dia bilang apa? Selalu baru tiap pagi. Wow, sama-sama katakan bersama dengan saya, selalu baru. Saya suka kata ini, artinya rahmat Tuhan, kasih Tuhan itu selalu fresh every morning. Setiap pagi, kalau kita bangun pagi, kita bisa menikmati udara yang segar. Kemudian kita bisa bangun, kita bisa melakukan aktivitas kita. Kita harus menyadari bahwa hari yang baru Tuhan berikan buat kita itu adalah satu anugerah yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Tuhan beri kita kesempatan hidup karena Dia punya hal-hal yang luar biasa yang harus kita tangkap dan kita raih dan kita nikmati. Kita harus menjalani hidup kita semaksimal mungkin sehingga kita dapat berkata kepada Tuhan, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habis rahmatnya dalam hidupku. Kemudian di dalam Mazmur 118 ayat 24, siapa yang gak kenal dengan Raja Daud? Dia adalah orang yang luar biasa, dekat dengan Tuhan. Kemudian dia bilang begini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Di sini menunjukkan satu kejadian, yaitu hari yang telah dijadikan Tuhan. Artinya gini ibu-ibu, para kaum wanita, kalau hari ini kita ada, hari ini Tuhan berikan untuk kita, kita harus bersorak-sorak dan bersukacita karena hari ini. Artinya gini, kalau kita hidup di hari ini adalah milik kita. Dan kita harus berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga hari ini akan menjadi hari yang sangat favorit. Waktu yang paling favorit buat saya adalah hari ini. Kemarin adalah pengalaman. Besok dan seterusnya itu adalah impian dan harapan, visi kita. Artinya sesuatu yang belum kita lihat. Dan kalau masa lalu kemarin sudah kita lalui dengan banyak hal yang terjadi, pengalaman entah itu baik, buruk, indah nggak indah, air mata kah, tertawa bahagia kah, tetapi it's just the past, sudah lewat, itu sudah selesai. Itu adalah sebuah pengalaman. Kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil hikmah. Dan kalau kita ada hari ini, kita harus bersyukur. Firman Tuhan bilang, kita harus bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ibu-ibu, para kaum wanita yang diberkati Tuhan, Tuhan mau kita hidup di hari ini, menjalankan kehidupan kita sebagai orang-orang yang benar, hidup di jalan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kehidupan yang diberkati? Bagaimana supaya kita bisa benar-benar menikmati hari yang dijadikan Tuhan ini? Ibu-ibu, saya mencatat beberapa hal di sini. Tuhan suka dengan sesuatu yang baru dan fresh. Bahkan Dia selalu menyediakan rahmat dan kasih-Nya secara fresh every morning. Setiap pagi itu baru. Dia gak suka yang lama-lama, Dia mau yang baru. Artinya ibu-ibu, kita harus menyediakan hati kita yang baru pula untuk menikmati yang baru. Amin. Di dalam Lukas 5 ayat yang ke-38, firman Tuhan bilang begini, tetapi anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong yang baru pula. Artinya untuk mendapatkan sesuatu yang baru, hati kita terlebih dahulu harus dibaharui. Amin. Kalau hati kita masih hati yang lama, kita masih membawa segala kerepotan masa lalu kita nggak akan bisa menikmati hidup yang baru. Kita nggak akan bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Kita nggak bisa menciptakan hal-hal yang baru karena kita masih terikat dengan masa lalu kita. Kita masih bawa ransel kita yang berisi dengan segala macam masa lalu kita. Saya selalu percaya bahwa Tuhan nggak pernah peduli dengan masa lalu kita.
kelamkah itu, burukkah itu, Tuhan nggak terlalu peduli. Yang dia peduli adalah masa depan kita. Dia berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang percaya bilang amin. Amin, saya sangat percaya. Tuhan selalu menyediakan kepada kita satu pengharapan yang gak akan mengecewakan. Amin. So berfokuslah kepada kehidupan yang kita jalani, bukan yang sudah lewat, tapi yang kita sementara jalani dan yang akan kita jalani. Amin. Kita gak bisa mengubah masa lalu kita. Yang lalu biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Masa lalu udah, biarin aja. Kita bisa hidup hari ini untuk menciptakan masa depan yang menjadi sebuah cerita yang indah, yang gak akan keluar penyesalan atau kita bilang, kemudian kita akan bilang begini, ya masa lalu saya kelam. Kemudian setiap dari tahun ke tahun masa lalu kita selalu kelam. Nggak ada yang mau seperti itu. Nggak ada yang mau dari tahun ke tahun kehidupannya begitu-begitu aja atau semakin turun. Nggak, kita mau kehidupan kita semakin baik dari hari ke hari. Itulah sebabnya kita harus mengubah hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Amin. Bagaimana supaya kita bisa benar-benar baru, dan bukan hanya baru tetapi new and fresh, baru dan benar-benar segar. Yang pertama yang saya catat yaitu ibu-ibu, kita mensyukuri hari ini. Seperti yang tadi sudah saya katakan, kita harus benar-benar menjadi pribadi yang mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri. Kalau ada saya ada hari ini, semua karena Tuhan. Apapun keadaan saya hari ini, saya harus menyadari bahwa hidup saya hanya karena anugerah. Ibu, kita harus berdamai dengan diri kita. Berdamai dengan diri kita artinya kita harus mengampuni diri kita sendiri atas kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Mungkin ada banyak sekali penyesalan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang bahkan kita nggak ingin atau kita nggak sadari. Tetapi itu kita harus perlu bereskan untuk kita bisa menjadi pribadi yang baru. Kita harus punya hati yang baru. Kita harus mengampuni diri kita, berdamai dengan diri kita menerima diri kita sebagai pribadi yang unik. Firman Tuhan bilang, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Artinya kalau saya dijadikan Tuhan, saya dijadikan dengan cara yang ajaib dan dahsyat. Sehingga saya harus hidup di dalam hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya. Saya harus menjadi diri saya sendiri secara utuh, kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan saya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Today is a real life. Hari ini adalah hidup yang nyata, hidup yang sebenarnya. Kalau ibu-ibu ada hari ini, inilah kehidupan kita yang sebenarnya. Bukan kemarin, bukan juga besok, tapi hari ini. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu, wanita-wanita yang luar biasa. Yang pertama, supaya bisa baru dan fresh, saya catat adalah kita harus mensyukuri hari ini di mana kita ada, yaitu hari yang dijadikan Tuhan. Yang kedua, stop manipulasi. Yang saya catat di sini gini, ibu-ibu. Mulai dengan hati yang baru. Tadi sudah saya bilang, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Kita tidak bisa mengharapkan yang baru-baru, yang baik-baik datang kepada kita kalau kita belum diperbaharui. Kita nggak bisa menambal baju yang lama dengan baju yang baru. Ini baju lama, kemudian saya punya baju baru, saya robek kainnya, saya tambal kepada baju saya yang lama, yang sudah jelek, bahannya sudah terlalu lama, usang, mudah rapuh. Saya nggak bisa menambalnya di baju yang lama. Karena apa? Itu namanya kesia-siaan. Tidak ada gunanya, hanya membuang waktu dan kita telah merusak baju kita yang baru. Firman Tuhan bilang begitu kalau kita baca di ayat sebelum ayat 38 Lukas 5. Hanya orang yang sakit, nggak waras, yang melakukan hal-hal yang sama untuk mendapatkan sesuatu hasil yang baru. Thomas Alva Edison melakukan banyak percobaan, bahkan ribuan kali percobaan untuk menemukan lampu. Dia gagal, ya. Tetapi kemudian dia melakukan eksperimen-eksperimen yang berbeda
yang mungkin dia modifikasi, yang tadinya salah kemudian dia perbaiki. Akhirnya dia berhasil menemukan lampu dan kita bisa menikmatinya hari ini. Dan kalau saya ada ini, ibu-ibu, ini mati lampu, saya mohon maaf karena lampunya listrik padam sehingga saya nggak bisa secara online, saya harus merekamnya. Tapi nggak apa-apa ya, kita percaya apapun caranya firman Tuhan akan bisa kita terima dan akan bisa kita alami berkat firman Tuhan itu. Amin. Jadi tidak ada orang yang akan berhasil menemukan sesuatu yang baru dengan terus mencoba hal yang sama. Jadi ibu-ibu, mulailah dengan hati yang baru. Barui hati, minta kepada Tuhan mampukan saya supaya saya punya hati yang baru. Saya harus memperbarui hati saya. Saya sudah mengampuni diri saya harus mengampuni orang lain, saya harus mengampuni pasangan saya, mengampuni orang tua saya, mengampuni saudara-saudara saya atau teman-teman saya yang sempat menorehkan luka di hati saya. Percaya Tuhan sanggup membalut hati kita, amin. Tuhan sanggup memulihkan kita. Kita nggak bisa menyalahkan masa lalu, udah yang lalu sudah berlalu. Kita harus hidup dengan hati yang baru. Amin. Kita harus fokus kepada solusi, bukan pada masalah. Ini poin yang ketiga, poin yang terakhir ibu-ibu. Fokuslah kepada solusi, bukan pada masalah kita. Artinya gini, saya mau katakan, berhentilah hidup di dalam kesia-siaan. Hidup Anda sungguh berarti, sangat dan amat berarti, luar biasa dikasihi Tuhan. Tuhan bilang dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, unconditionally. Apapun keadaan kita, dia tetap mengasihi kita. Amin. Jadi berhenti hidup sia-sia. Bahkan dia telah menebus kita, ibu-ibu, dengan darahnya yang sangat mahal, tubuhnya yang sangat mahal. Dia korbankan supaya kita stop hidup sia-sia. Dan kita harus menyadari bahwa betapa berartinya Tuhan dalam hidup kita. Izinkan kasih-Nya mengalir dalam hidup kita supaya kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang hidup lebih berarti. Stop hidup sia-sia. Masalah akan menarik masalah, tetapi solusi akan terus menarik solusi. Yang setuju sama saya boleh berkata amin. Banyak orang mati sebelum waktunya, tua sebelum waktunya, layu sebelum berkembang. Kenapa? Dia nggak ngerti bagaimana dia harus menjalani hidupnya lebih berarti. Karena dia fokus kepada masalah, dia lupa bahwa hidup ini sangat berarti. Ayo keluar dari masalah, selesaikan, temui, cari solusi. Saudara, Tuhan mengirim kita, mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Yang percaya bilang amin. Saya selalu percaya Tuhan mengirim orang-orang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang tepat, yang dapat membantu kita, menolong kita, untuk kita bisa menemukan solusi. Saudara bisa cari orang-orang yang positif energinya, positif bicaranya, positif pemikirannya, usul-usulnya, nasihat-nasihat. Saudara bisa temukan itu. Dan salah satu cara yang saudara bisa dapatkan itu tentunya di komunitas ya. Di komunitas persekutuan mungkin semacam ini, ibu-ibu kaum wanita, kita bisa menemukannya di situ. Banyak sekali orang-orang yang positif, saya percaya. Saudara bisa sharing, saudara bisa berbagi, sehingga saudara bisa menemukan jawaban-jawaban yang dapat membantu saudara. Saudara bisa bawa dalam doa, Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan, berbicaralah kepada Tuhan, karena Tuhan yang membuat Anda, Tuhan yang meng-create kita. Sehingga kita harus tanya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tanya sama Tuhan, bicara kepada Dia, Bapa yang selalu menyambut kita, Bapa yang selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Temukan cara untuk keluar dari masalah. Kalau kita ingat ada cerita dalam firman Tuhan, yaitu wanita yang telah sekian lama menderita sakit pendarahan. Dia sangat sakit luar biasa, bukan hanya secara fisik, tetapi mentalnya ikut-ikutan sakit. Dia kecewa dengan orang-orang, bahkan keluarganya sendiri kan menjauhi dia. Dia dijauhkan dari masyarakat karena dianggap najis. Dia adalah wanita yang pendarahan. Tetapi dengan satu keberanian, dia bertindak, dia tahu Yesus akan lewat. Dia pergi mengejar dalam keadaan yang seperti itu. Dan dia berhasil meraih Yesus. Walaupun hanya menjamah
ujung jubahnya, dia percaya dia akan mengalami kesembuhan. Dan itulah yang terjadi, dia mengalami kesembuhan karena apa? Dia bertindak, dia mencari solusi. Dia tidak menangisi hidupnya. Dia tidak terus tinggal dalam kekecewaan. Wah, orang tua saya, kakak beradik saya, teman-teman saya nggak harus mengeluarkan kata-kata makian kepada mereka. Saya nggak harus terus menangisi hidup saya di tempat tidur dan berbaring. Pendarahan saya nggak akan selesai. Tetapi ketika saya mencari Yesus, wanita ini, ketika dia mencari Yesus, dia berhasil menjamah ujung jubahnya. Dia mengalami kesembuhan. Ada satu kuasa yang mengalir di dalam dirinya waktu dia menjamah ujung jubah Yesus. Dia datang kepada Tuhan, dia menemukan Tuhan, kesembuhan terjadi. Cari solusi. Dan saya mau katakan kepada kita ibu-ibu, Yesus adalah solusi hidup kita. Dia sumber jawaban atas kehidupan kita. Apa pergumulan kita? Mungkin kita sementara pendarahan di bagian yang lain, keuangan kita, hubungan rumah tangga kita, hubungan kita dengan sesama kita, atau bahkan dalam pelayanan kita punya masalah. Saya mau katakan Yesus adalah sumber solusi kita. Dia jawaban yang tepat, dia jawaban yang terbaik yang harus kita temukan. Siang ini kalau kita mendengar firman ini, firman Tuhan ini adalah untuk saya dan saudara. Cari dan temukan Tuhan, dialah solusi pergumulan hidup kita. Berhenti hidup sia-sia, hidup kita sangat berarti. Temukan Yesus dan saudara akan mengerti dan mengalami bagaimana hidup yang berarti itu. Amin. Orang yang berhasil mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Dia akan mengerti bahwa dia adalah milik Tuhan. Dan dia akan dibebaskan dari rasa takut dan bersalah. Artinya dia bebas, dia menjadi pribadi yang benar-benar dipulihkan. Seperti Yakub, seorang pembohong, pendusta, mendustai ayahnya. Bahkan mendustai dirinya sendiri. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami perubahan. Bahkan namanya diganti menjadi Israel, umat pilihan Allah. Saulus yang dulunya dia suka membunuh orang-orang yang percaya pada Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dia menganiaya, dia sangat kejam, preman. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, Saulus yang kemudian menjadi Paulus, dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan surat-suratnya sampai saat ini sangat menjadi berkat buat kita. Oleh pertolongan Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, hidupnya diubahkan, dan dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ibu-ibu, para wanita yang luar biasa, jadilah wanita-wanita yang new and fresh, dibaharui dan selalu segar. Amin. 3 poin saya ulangi buat kita. Mengingat kembali. Yang pertama, supaya saudara bisa new and fresh, menjadi wanita-wanita yang new and fresh tiap hari. Yang pertama adalah mensyukuri hari yang saudara punya, yaitu hari ini. Kalau besok saudara bangun lagi, Tuhan izinkan ada di hari yang baru, saudara harus bersyukur untuk hari itu. Katakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita. Yang kedua, mulailah dengan hati yang baru. Kalau tadi bersyukur, kemudian yang kedua, mulailah kehidupan dengan hati yang baru. Setiap saudara bangun pagi, katakan kepada Tuhan dengan iman, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Ketika saudara bangun pagi, hati saudara sudah dibaharui. Yang kemarin sudah lewat, hari ini saudara harus jadi pribadi yang baru. Yang ketiga adalah berfokus kepada solusi, bukan pada masalah. Berhenti hidup sia-sia, hidup saudara sangat berarti. Temukan Yesus dalam hidup saudara, dia adalah solusi yang terbaik bagi kita. Ketika Yesus ada dalam hidup kita, kita berhasil menangkapnya, tinggal dalam hidup kita, berkuasa dalam hidup kita, memerintah dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan mengalami kehidupan yang benar-benar baru dan fresh every morning. Hari demi hari kehidupan kita dibaharui, kita menjadi pribadi
yang senantiasa hidup di dalam berkat-berkat kelimpahan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi. Semoga firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, memberkati kehidupan kita. Saya berdoa supaya firman ini bukan hanya terjadi benar-benar dalam kehidupan ibu-ibu yang mendengarkan, tapi juga dalam kehidupan saya. Dan biarlah semua wanita yang ada benar-benar menyadari kasih Tuhan, sehingga benar-benar dipulihkan menjadi wanita yang baru dan segar setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan buat kita semua. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Firman Tuhan telah disampaikan dengan keterbatasan hamba-Mu, tapi hamba percaya Roh Kudus, penolong kami yang ajaib, sanggup menolong kami untuk memahami, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hamba berdoa Tuhan dari tempat ini, walaupun jauh hanya secara virtual, hanya secara rekaman, tapi firman Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun, ruang dan waktu sekalipun. Tapi firman Tuhan akan terus menguatkan kami, memberi kami pengetahuan yang baru, bahkan dapat menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang dibaharui, semakin kuat, semakin mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap ibu-ibu WBI Pos Pengumben. Tuhan berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga rumah tangga mereka, suami, anak-anak, pelayanan mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan buat berhasil segala impian, harapan dalam hidup mereka. Tuhan menolong, biarlah Tuhan terus menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, kasih sayang-Mu bagi mereka. Hidup mereka berarti dan mereka akan terus mengalami Yesus setiap hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini, bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih ibu-ibu buat waktunya, dan saya kembalikan kepada ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.